Deadpool and Wolverine punya fan service yang menarik, tapi sayang ceritanya burik. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kali ini saya akan mereview film Deadpool and Wolverine. Sudah lama ya saya nggak mereview film nih. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat nonton, jadi saya pengen ya review sedikit-sedikit lah. Mungkin lebih ke sharing cerita sih ya tentang film Deadpool and Wolverine ini. Dan ini akan menjadi review yang spoiler, jadi bagi yang belum nonton mungkin bisa di skip dulu, tapi kalau buat yang gak masalah kena spoiler ya gak apa-apa. Nah, film Deadpool and Wolverine ini menceritakan tentang Deadpool yang kembali ke rutinitasnya ya, menjadi orang biasa, dan dia merasa tidak dihargai lah, bukan tidak dihargai, tapi merasa tidak bermanfaat. Nah, ya singkat cerita, ia bosan lah menjalani hidup sebagai orang yang biasa-biasa saja, karena ia bisa dikatakan udah pensiun lah jadi Deadpool. Sekarang dia jadi sales mobil di universe-nya. Nah, kalau kita ingat di film Deadpool 2 itu, si Deadpool itu melintasi universe ya, terus mengacaukan, membunuh beberapa karakter dari universe lain, termasuk karakter Deadpool-nya di film X-Men. Nah, singkat cerita, si Deadpool ini ditangkap oleh TVA. Nah, dikiranya Deadpool, TVA ini menangkap dia karena ia telah mengobrak-abrik universe. Tapi ternyata tidak. Jadi Deadpool ini diculik sama TVA. Lebih tepatnya si TVA, para apa ya namanya ya, polisi TVA itu disuruh oleh Paradox. Paradox ini karakter baru ya di TVA ini. Nah, Paradox ini menculik si Deadpool dan mengatakan kalau universe-nya Deadpool itu akan hancur. Makanya dia mengambil Deadpool karena ia tidak mau Deadpool itu hilang bersama timelinenya yang hancur. Nah, mengapa timelinenya Deadpool itu hancur atau universe-nya atau timelinenya lah ya, timelinenya Deadpool hancur karena ada Anchorman yang sudah tidak ada di situ, sehingga akan membuat universe-nya akan hancur secara perlahan. Yang minimalnya itu, normalnya itu hancurnya dalam beberapa ribu tahun, 2000 apa 3000 tahun lah kalau kata Paradox. Tapi si Paradox bilang terlalu lama, jadi dia mau langsung menghancurkan aja karena toh juga suatu saat nanti bakal hancur, kata si Paradox. Jadi dia punya alat mau menghancurin si universe-nya Deadpool ini. Nah, tapi karena dia senang sama Deadpool, si Deadpool ini ditarik sama dia, mau ditaruh di universe MCU. Saya lupa Earth berapa, pokoknya di universe yang sama dengan universe-nya Avengers ya, di Secret Timeline ya, di Secret Timeline. Nah, just informasi, Deadpool itu sebelum dia pensiun jadi Deadpool, dia itu sempat tuh pengen bergabung menjadi Avenger. Dia ketemu nih dengan siapa namanya, si Happy Hogan.
Nah, di situ juga ada cameo Happy Hogan ya, ngobrol sama Deadpool. Si Deadpool pengen masuk Avenger tapi ya ditolak sama Happy. Nah, Paradox ini pengen balikin dia ke bukan ngebalikin, pengen naruh si Deadpool itu di universe-nya Secret Timeline. Nah, karena universe-nya Deadpool ini bakal hancur kan. Nah, si Deadpool ini pun bertanya, siapa anchorman-nya si universe-nya dia, karena awalnya dia kira si anchorman-nya universe dia adalah si dirinya sendiri. Ternyata bukan. Anchorman-nya Deadpool, anchorman-nya universe Deadpool itu adalah Logan. Nah, Logan dari X-Men ya tentunya. Nah, karena Logan ini sudah mati, ya akhirnya dia universe-nya akan hancur gara-gara itu. Nah, Deadpool ini di satu sisi seneng nih kalau dia bakal dibalikin ke bukan dibalikin, dia bakal tinggal di universe-nya di Secret Timeline ya. Tapi di satu sisi dia juga sedih kalau teman-temannya di universe itu akan hilang. Nah, jadi ia memutuskan untuk menolak tawaran si Paradox tersebut, dan menolaknya dengan cara yang brutal ya, karena ya terjadi perkelahian lah antara si Deadpool dan Paradox, dan juga bawahannya Paradox, si polisinya TVA itu. Nah, si Deadpool ini mencoba mengembalikan anchorman di universe-nya ini ke universe-nya. Nah, dia datanglah nih ke kuburannya Logan. Rencananya dia menghidupin, tapi ternyata ya universe si Logan itu memang benar-benar mati, tinggal ketengkorak. Nah, karena itu dia pergi ke universe lain dan bertemu dengan Logan yang lain atau Wolverine yang lain dengan berbagai versi, dan di situ kita bisa lihat banyak sekali versi-versi Wolverine yang kocak-kocak ya. Salah satunya ada yang ada yang Wolverine-nya pendek. Nah, itu diperankan Hugh Jackman juga. Nah, di situ banyak Easter egg tuh dari Wolverine yang dari komik-komik itu ada semua. Dan juga ada kemunculan, nah ini yang sangat menarik dan menghebohkan di bioskop ya. Jadi ada kemunculan Wolverine versi Henry Cavill, sang Superman dari DC. Dia pindah dari DC ke MCU ya untuk memerankan Wolverine, walaupun cuma cameo doang, tapi itu menjadi suatu penampilan yang menarik ya. Karena memang fans tuh banyak yang pengen kalau misalnya Wolverine diganti, kayaknya Henry Cavill yang cocok, dan itu diwujudkan di film Deadpool and Wolverine ini. Nah, singkat cerita, si Deadpool ini bertemulah sama Wolverine yang menurut dia cocok dalam arti gimana, karena si Deadpool ini tiap ketemu sama Wolverine di universe lain, Deadpool ini ya di berantem terus lah, ditusuk-tusuk, berusaha dibunuh lah sama Wolverine. Dia nggak punya ruang untuk, jangankan mau ngobrol, mau ngajak ke universe-nya ya, baru ketemu aja langsung diajak berantem sama Wolverine. Nah, terus dia bertemu nih dengan Wolverine versi lain lah di sebuah bar, dan ketika dia mendekatin si Wolverine-nya itu nggak berusaha untuk menyerang dia. Jadi dia merasa inilah si Wolverine yang bisa aku jadikan anchorman di universe-nya Deadpool itu. Nah, dibawalah si Wolverine itu ke TVA. Terus si Deadpool bilang, ini aku bawain, bukan bawain ya, ini aku bawa Wolverine nih
biar ancaman di universeku tetap ada dan tidak hilang universeku itu, kata Deadpool ke Paradox. Tapi Paradox malah tertawa karena bukan seperti itu cara cara universe-nya tetap bertahan, karena bagaimanapun dia bukan Wolverine yang dari universe mau, jadi itu tidak akan ngefek apapun katanya. Nah, tapi karena dia sudah mengambil Wolverine dari universe-nya dan membawanya ke TVA, si Deadpool tetap menjadi buronannya Paradox. Singkat cerita, Wolverine dan Deadpool pun bekerja sama untuk menyelamatkan universe-nya masing-masing. Oke, itu plotnya seperti itu ya. Dan ini lumayan panjang juga saya ceritanya, ini kepanjangan kayaknya. Ya intinya kita langsung ke reviewnya aja. Jadi menurut saya film Deadpool and Wolverine ini punya banyak sekali cameo yang muncul ya. Nggak cuma cameo tapi supporting aktor juga ya, nggak bisa dibilang cameo juga karena ada beberapa karakter yang itu tuh menunjang jalannya cerita. Nah, banyak Easter egg, banyak cameo, dan beberapa tuh seperti apa ya, ya fan service lah, dimana ada beberapa karakter yang awalnya itu di fancast sama para fans dan ternyata dibikin beneran. Contohnya tadi kayak si Henry Cavill yang jadi Wolverine, itu kan apa ya, keinginan fans di internet ya. Terus ada muncul juga nih Gambit dari yang diperankan oleh Channing Tatum. Nah itu juga salah satu fancast-nya para fans ya di internet yang digadang-gadang kalau film Gambit itu Channing Tatum yang cocok. Dan terkait Gambitnya sendiri itu juga film yang rumornya mau ada tapi nggak jadi ujung-ujungnya. Nah diwujudkan juga di sini. Ini sama vibes-nya kayak kita nonton The Flash, lalu ada siapa Superman-nya Nicolas Cage yang udah sempet mau dibuat tapi nggak jadi. Nah itu seperti itu. Terus ada juga beberapa kemunculan cameo dari superhero Marvel yang OG seperti Blade. Nah kalau dulu yang pernah nonton Blade pasti tahu banget ya tentang ini superhero-nya. Lalu juga ada Elektra. Nah itu superhero jadul juga, itu sebelum MCU berjaya. Bahkan dulu juga saya nggak tahu kalau Blade itu dari Marvel ya. Lalu ada juga ya tadi itu Gambit, dan kemunculan Laura juga ada di situ. Si Laura anaknya si Logan tuh. Lalu ada juga Chris Evans nih dari, ya tentu saja dari Captain America ya. Cuma di sini surprisingly dia tidak berperan sebagai Captain America, tapi dia jadi apa tebak? Jadi Johnny Storm alias Human Torch di Fantastic Four. Jadi di sini dia nggak jadi Captain America, tapi jadi cameo-nya film Fantastic Four zaman dulu ya. Dia jadi Human Torch, dan kemunculannya lumayan lama juga ya, punya screen time yang lama walaupun ujung-ujungnya mati juga sih. Ya cuma jadi jokes belaka lah. Ya terus banyak sih, dan juga banyak varian Deadpool nanti yang muncul, dan juga ada Lady Deadpool di situ. Kalau yang penasaran ya Lady Deadpoolnya nggak buka topeng sih, tapi kalau yang pengen tahu siapa yang meranin, kalau saya lihat di kredit scene-nya sih itu si Black Lively, istrinya dari si Ryan Reynolds. Oke, itu untuk cameo-nya mungkin ya. Nah kalau terkait story ini gimana? Nah inilah yang sebenarnya saya agak keluhkan ya, walaupun sebenarnya saya tidak berekspektasi banyak, karena melihat film Deadpool 1 dan 2 memang ceritanya ya so-so lah, malah cenderung nggak jelas sih. Nah ini juga sama,
Deadpool 3 ini atau Deadpool and Wolverine ini ceritanya tidak lebih baik dari yang ke satu dan kedua. Kalau di awal saya masih bisa ngikutin lah jalan ceritanya ya, tapi ketika sudah masuk ke TVA saya mulai bingung tuh dengan penjelasan tentang si timelinenya Deadpool, karena mungkin saya juga sambil membandingkan dengan cerita yang ada di ini ya, film Loki ya, dimana kalau di Loki itu kan yang jagain yang menjaga timeline itu kan hanya Loki tuh. Nah di sini bahkan Loki tuh nggak ada disinggung, bahkan nggak ada muncul, malah saya expect tuh minimal si Loki ini muncul lah, karena kan ini terkait TVA ya, terkait kerusakan timeline. Kok si Loki ini nggak muncul sama sekali, kenapa? Aneh banget sih sebenarnya, karena ini kan timeline ini mau dihancurin nih sama si Paradox. Nah, saya nggak tahu ini settingnya sebelum Loki atau setelah Loki. Kalau memang sebelum Loki ya mungkin masuk akal, tapi kalau setelah Loki sangat aneh sih. Setelah Loki season 2 ya, maksudnya nggak ada kehadiran Loki itu sangat aneh, karena di situ di ending ceritanya itu antagonisnya mau menghancurkan seluruh timeline. Jadi aneh banget kan, si Loki yang menjaga diem doang, kan dia ada di di dalam branch universe itu, megangin semua timeline biar tetap bersatu. Nah, jadi di sini nih selain menurut saya ceritanya sudah dimengerti, karena saya sambil menyambung-nyambungkan sama yang lain di TVA itu agak nggak make sense juga sih alurnya. Lalu dia juga masuk ke The Void bersama dengan Wolverine. Nah di The Void ini mereka bertemu tuh dengan banyak karakter tadi itu, termasuk yang saya sebutkan tadi, ada Blade, ada Elektra, ada Gambit, sama si Laura, si anaknya Logan. Nah saya juga nggak ngerti tuh kenapa si Laura ada di situ ya tiba-tiba, apa kesalahan dia yang membuat dia masuk The Void. Kalau Gambit terus Blade dan Elektra sih mereka memang menurut cerita mereka itu didatangin sama TVA lalu langsung disetrum langsung masuk The Void. Kalau Laura nggak tahu apakah ceritanya sama, dan nggak tahu juga, dan alasannya apa juga nggak ngerti. Mungkin itu nggak dijelasin sih, tapi ya sudahlah. Namanya juga ya film buat senang-senang ya. Oh iya, musuh utamanya itu adalah si Cassandra Nova. Cassandra Nova ini adalah saudara dari Profesor X, Profesor Xavier, si pendiri X-Men. Nah, dia juga menjadi penguasa The Void yang punya banyak sekali anak buah di sana ya. Nah, si Deadpool and Wolverine ini kan pengen keluar. Cara satu-satunya keluar adalah mengalahkan si Cassandra Nova itu. Nah, mereka team up lah nih, Wolverine dan Deadpool ini untuk Wolverine dan Deadpool akhirnya team up bersama timnya Blade yang di situ ada Gambit, terus Elektra, dan juga siapa sih si cewek itu tuh, anaknya Logan. Nah, ini yang saya bilang mereka itu bukan cameo ya, karena mereka punya peran penting di situ, mempengaruhi ceritanya si film ini. Ya, singkat cerita, Deadpool and Wolverine berhasil hampir membunuh si Cassandra Nova, tapi untungnya Wolverine punya belas kasihan ya, karena dia merasa itu adiknya si Profesor X, dan dia merasa bukan kasihan ya, dia merasa karena ini saudaranya Profesor X, dia ingin
tidak ingin membunuh saudaranya Profesor X yang telah merawatnya, apalagi dia sudah mengecewakan timnya ini, si X-Men ini. Jadi ya spare nyawanya si Cassandra Nova. Nah, karena Cassandra Nova nyawanya di spare, akhirnya sebagai bentuk terima kasih si Cassandra Nova memberikan jalan keluar dari The Void untuk Deadpool and Wolverine, dan mereka akhirnya berhasil keluar. Nah, sementara itu Paradox sedang berusaha menghancurkan timelinenya si Deadpool. Mesinnya sudah siap, jadi mereka punya mesin ya untuk menghancurkan timeline. Nah, cuma tuh di situ juga udah mulai saya bingung tuh, tiba-tiba ada varian Deadpool yang muncul dari berbagai versi ya, dari yang ada yang kepala tengkorak, ada yang lagi Deadpool, ada yang anak bayi, ada yang samurai, macem-macem lah. Tiba-tiba nyerang Deadpool, saya juga bingung sih, ini kenapa mereka pada nyerang Deadpool ya? Muncul tiba-tiba Deadpool yang asli jadi musuhnya. Saya nggak paham juga sih, mungkin kalau ada yang tahu bisa jelasin ya. Nah, terus ya singkat cerita seperti itulah ceritanya. Ya saya cuma terhibur karena banyak cameo dari superhero lain sih. Selebihnya ceritanya saya juga sampai ending bingung juga. Jadi di ending itu ya seperti cerita-cerita klasik ya. Si alat itu tuh dia satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan satu orang berkorban masuk. Namun jadi akan ada yang mati. Nah, Deadpool dan Wolverine ini berebutan lah buat mengorbankan diri, tapi ujung-ujungnya si Deadpool dan Wolverine dua-duanya masuk dan menghancurkan alat itulah. Tapi karena mereka dua-duanya mencoba menghentikan alat itu, akhirnya mereka berdua tidak jadi mati. Ya seperti itulah. Sebenarnya kalau ada yang mati lebih seru sih, mungkin akan menambah dramatis dari cerita tersebut. Tapi ternyata ekspektasi saya terlalu tinggi ya. Semuanya hidup. Jadi ya klise sekali sih ceritanya. Satu-satunya story yang cukup bagus menurut saya adalah backstory dari si Wolverine ini, yang dia kan dianggap sebagai Wolverine terburuk di universe. Mengapa? Karena dia membiarkan teman-temannya itu mati. Ketika teman-temannya butuh pertolongannya, dia bukannya nolong, malah dia pergi lah. Padahal teman-temannya X-Men ya, tim X-Men-nya itu meminta pertolongannya. Oleh karena itu dia hidup dalam penyesalan lah sepanjang hidupnya, sampai ia bertemu dengan si Deadpool dan mencoba menyelamatkan universe mereka. Dari situ si Wolverine pun punya keyakinan lagi dan merasa dirinya berharga. Itu aja, walaupun sebenarnya tuh nggak terlalu gimana juga sih, tapi ya karena cuma hal itu aja yang bagus menurut saya, jadi itulah yang bisa saya sorot dari keunggulan cerita si Deadpool and Wolverine itu. Selain itu ya nontonnya no-brainer aja sih. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nonton, atau seharusnya kalau nonton video ini udah nonton kali ya, jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi lah. Atau ini memang film Deadpool, apa yang kalian harapkan dari popcorn movie yang niatnya hanya untuk nambah hype aja. Harapannya mungkin setelah film Deadpool ini tayang, gairah para penonton untuk nonton film superhero bakal lebih tinggi lagi ya, karena seperti kita tahu belakangan ini para penonton kayaknya sudah mulai bosan nih dengan film superhero. Nah, dengan kehadiran Deadpool ini yang diharapkan ia bisa menjadi istilahnya si Marvel Jesus
penyelamat Marvel dan kebangkitan. Ya, menambahkan gairah mungkin ya, tapi untuk kualitas cerita tentu saja sangat jauh. Apalagi kalau dibandingkan dengan filmnya No Way Home. Wah, itu dari segi cerita sangat-sangat jauh sih. No Way Home masih terbaik. Cameo-nya, bukan cameo ya. Ya kemunculan Spider-Man Tobey dan Andrew Garfield tuh nggak sekedar muncul sebagai cameo, tapi memang supporting aktor ya, karena mempengaruhi jalan cerita dan munculnya itu secara smooth, ceritanya juga bagus, disusun dengan sangat baik dan saya benar-benar suka. Sedangkan Deadpool ini jujur saja saya nontonnya aja ngantuk ya, bahkan beberapa kali saya sempat ketiduran, mungkin karena itu juga saya agak miss ada ini ceritanya ngapa sampai kesini sampai bisa sampai seperti ini ya. Mungkin kalau ada yang pengen menjelaskan atas kebingungan saya tadi, bisa saja ya. Intinya saya tuh clueless aja ketika nonton sampai ending, kok gini sih, aneh banget lah. Kebingungan saya itu tidak terjawab juga sampai di ending. Ditambah karakternya juga nggak punya alasan yang kuat, si Paradox motivasinya nggak kuat, terus termasuk Cassandra Nova yang sebenarnya menjadi villain utama di cerita ini. Jadi kalau untuk saya reviewnya berapa? Ya mungkin saya kasih 7/10 lah ya. 7 karena ya masih bisa menghibur, karena fanservice-nya itu kebantu fanservice aja sih. Kalau cerita jangan berharap terlalu banyak lah, tapi karena saya udah tahu juga Deadpool itu bukan kuat di storytelling, tapi kuat di roasting, parodi, breaking the fourth wall. Ya itu sajalah yang bisa kalian ekspektasi yang tinggi untuk hal tersebut. Selain itu jangan berharap lebih lagi. Baik, mungkin itu sekian dulu review dari saya ya. Semoga saya bisa bikin review lagi kalau nggak males. Kalau males ya udah, mungkin saya bikin video yang gampang-gampang aja lah. Oke. See you on the next video maybe. Bye.